Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang teknologi layanan jaringan. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Dini Bula dan Nama saya Rila Agung. Nama saya Belisada. Nama saya Sarang Sokol. Nama saya Agus Menjadwa. Di sini kami akan mempresentasikan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media teknologi layanan jaringan. Dan di sini kali ini kita akan berbicara tentang apa itu komunikasi data. Sebelumnya, kita sebagai makhluk sosial pastinya sangat sering yang namanya dengan komunikasi, berinteraksi dengan sesama kita. Dalam sehari-hari kita pasti kita sering berkomunikasi dengan orang lain di sekitar kita. Dan saat ini apalagi setelah kemajuan teknologi, data atau informasi yang dikelola dapat berkembang jauh dan lebih cepat, khususnya ketika kita menggunakan perangkat teknologi. Contohnya itu seperti yang sering kita gunakan seperti HP, laptop, komputer, atau banyak media perangkat lainnya yang bisa kita gunakan sebagai untuk berkomunikasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan, baik jaringan lokal maupun internet. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, seperti komputer, laptop, handphone, dan masih banyak lagi. Misalnya nih, kita mengirim foto dari HP kita ke HP teman kita. Di situ kita sudah menemukan yang namanya komunikasi data. Nah, untuk itu mungkin teman-teman sudah mengerti bagaimana komunikasi data antara satu orang dengan orang lainnya. Begitulah adanya komunikasi dua atau lebih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang teknologi layanan jaringan, yaitu tentang aplikasi sistem komunikasi data. Apa itu aplikasi sistem komunikasi data? Yaitu adalah media yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Dalam aplikasi data ini, kita akan membahas sistem komunikasi data, yaitu tentang email, ATM, serta e-commerce. Kita akan membahas satu persatu. ATM. Apa itu ATM? ATM adalah singkatan dari Automated Teller Management. Adalah aplikasi sistem komunikasi data yang berfungsi untuk perangkat elektronik yang mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang, mengecek rekening, serta tabungan. Yang kedua, ada email. Email adalah singkatan dari Electronic Mail, yaitu aplikasi data yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Yang ketiga, yaitu adalah aplikasi e-commerce, yaitu adalah aplikasi sistem data yang bisa digunakan sebagai perdagangan elektronik yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan penyebaran, pembelian, penjualan, serta dengan pemasaran dengan menggunakan alat elektronik. Materi standar komunikasi data. Pengertian dari komunikasi data adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer terminal. Standar komunikasi data dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun kombinasi dari keduanya. Pada tingkat yang terendah, standar komunikasi data mendefinisikan koneksi peran keras atau hardware. Nomor 2-nya, standar umum komunikasi data. Standar umum komunikasi data berbeda yang digunakan pada jaringan. Setiap standar biasanya mencakup satu lapisan dalam jaringan. Berikut ini beberapa standar umum komunikasi data. A. Menguraikan beberapa standar yang paling umum digunakan. B.
memberikan peta singkat untuk beberapa teknologi komunikasi. C. Pada pengoperasian jaringan, banyak standar berbeda yang harus digunakan secara bersamaan. Baik, dalam komunikasi data, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pengiriman, media dan penerima. Pengirim adalah orang yang bertindak sebagai sumbernya. Media sebagai perantaran dan penerima adalah server atau orang yang menampung data. Proses komunikasi data terbagi menjadi dua kategori, yaitu komunikasi data pada jaringan komputer dan komunikasi data pada jaringan telepon. Komunikasi data pada jaringan komputer memungkinkan pertukaran data yang terjadi antar komputer, sementara itu komunikasi data pada jaringan telepon adalah proses pertukaran data yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh melalui sinyal listrik. Untuk melakukan suatu proses komunikasi data dalam jaringan, diperlukan alat atau perangkat yang dapat menunjang pembangunan sebuah infrastruktur jaringan komunikasi data. Proses komunikasi data adalah perpindahan informasi yang terjadi dari suatu sumber menuju ke suatu tujuan. Proses komunikasi data dapat terjadi pada jaringan komputer maupun jaringan telepon. 1. Komunikasi data pada jaringan komputer. Baik, dalam komunikasi data, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pengiriman, media dan penerima. Pengirim adalah orang yang bertindak sebagai sumbernya. Media sebagai perantaran dan penerima adalah server atau orang yang menampung data. Proses komunikasi data terbagi menjadi dua kategori, yaitu komunikasi data pada jaringan komputer dan komunikasi data pada jaringan telepon. Komunikasi data pada jaringan komputer memungkinkan pertukaran data yang terjadi antar komputer, sementara itu komunikasi data pada jaringan telepon adalah proses pertukaran data yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh melalui sinyal listrik. Untuk melakukan suatu proses komunikasi data dalam jaringan, diperlukan alat atau perangkat yang dapat menunjang pembangunan sebuah infrastruktur jaringan komunikasi data. Proses komunikasi data adalah perpindahan informasi yang terjadi dari suatu sumber menuju ke suatu tujuan. Proses komunikasi data dapat terjadi pada jaringan komputer maupun jaringan telepon. 1. Komunikasi data pada jaringan komputer. Yang terjadi pada jaringan komputer dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Server mengirim sinyal informasi menuju klien melalui protokol. 2. Jaringan sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik dapat suatu jaringan komputer merambat atau melancar dengan fungsi kerja. 3. Agar suatu perangkat dapat jaringan dapat saling bertukar data, diperlukan suatu alat yang dapat berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. 4. Setelah data sampai pada klien, informasi akan decode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. 5. Informasi yang masuk ke receiver menggunakan protokol atau TCP maupun IP. Teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data memungkinkan pengirim informasi dalam bentuk digital melalui jaringan komunikasi. Berikut adalah beberapa aspek teknologi komunikasi data yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada bagian dari jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah infrastruktur yang memungkinkan perangkat komunikasi untuk berkomunikasi satu sama lain. Contohnya seperti komunikasi adalah internet, intranet, dan extranet. Yang kedua itu adalah protokol komunikasi. Apa itu protokol komunikasi? Protokol komunikasi adalah aturan-aturan yang mengatur cara perangkat komunikasi berkomunikasi satu sama lain.
Contohnya protokol komunikasi adalah TCP, IP, HTTP, dan FTP. Ya. Yang ketiga ada perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Contohnya seperti komunikasi nirkabel, seperti komputer, smartphone, dan tablet. Yang keempat yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur cara perangkat komunikasi berproses. Contohnya seperti operasi sistem kayak Windows, macOS, dan Linux. Yang kelima yaitu aplikasi komunikasi. Nah, di sini seperti kita tahu kalau kita ingin berkomunikasi identik dengan aplikasi. Untuk kita berkomunikasi itu aplikasi apa? Nah, aplikasi komunikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim dan menerima data. Contohnya aplikasi komunikasi adalah di sini kami buat yaitu seperti email, messenger, dan video conferencing lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek-aspek teknologi komunikasi suara. Di sini saya buatkan 5, yaitu yang pertama jaringan telepon. Nah, jaringan telepon ini adalah salah satu infrastruktur yang memungkinkan untuk kita berkomunikasi suara, seperti yang sering kita lakukan pastinya ya teman-teman. Kita berkomunikasi melalui jaringan telepon. Nah, yang kedua aspek teknologinya yaitu protokol komunikasi suara. Protokol komunikasi suara ini merupakan sebuah aturan-aturan cara untuk berkomunikasi suara. Contohnya ini ada seperti jaringan telepon analog ataupun digital. Nah, yang ketiga yaitu perangkat komunikasi suara. Pastinya untuk bisa berkomunikasi suara kita membutuhkan perangkat dong. Nah, perangkat yang bisa kita gunakan itu bisa seperti telepon, smartphone, dan handset. Nah, yang keempat yaitu sistem switching. Dikatakan sistem switching karena kita membutuhkan yang namanya juga penghubung perangkat. Nah, penghubung perangkat ini bisa seperti sentral telepon dan router. Dan yang terakhir yaitu aplikasi komunikasi suara. Ini alternatif atau cara kita untuk bisa berkomunikasi ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan seperti biasa WhatsApp. Kita bisa berkomunikasi suara dengan melalui aplikasi WhatsApp. Terus ada juga VoIP dan aplikasi konferensi suara lainnya. Nah, dan yang terakhir yaitu integrasi teknologi komunikasi data dan suara. Di sini contoh integrasi teknologi komunikasinya saya buatkan ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada VoIP atau Voice over Internet Protocol. Nah, VoIP ini teknologi yang memungkinkan pengiriman suara melalui jaringan internet. Dan yang kedua yaitu video conferencing. Video conferencing ini yaitu teknologi yang memungkinkan pengiriman suara dan video melalui jaringan internet. Dan yang ketiga yaitu Unified Communication. Unified Communication ini teknologi yang memungkinkan integrasi komunikasi data dan suara melalui jaringan komunikasi yang sama. Nah, dengan demikian, integrasi teknologi komunikasi data dan suara dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dalam berbagai bidang. Contohnya nih, bidang seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa materi kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.